Sama adiknya ya, Nang, sama Fadil. Fadil, sama Mama sana. Sama Mamas. Nah, ikut. Sama Mama sana. Itu main sama Mamas no di depan. Bapak mau nyangkul. Bapak mau nyangkul, main sama Mamas nih. Mana main? Bapak mau nyangkul. Main ya sama Mamas ya. Sama, yuk. Itu duduk saja sana. Bapak mau bikin sumur. Bapak mau bikin sumur. Ayo di sana ya. Bikin sumur buat mandi. Ya, ini duduk. Apa main sama Mama sana? Ini duduk. Ya, duduk sini, duduk. Duduk. Disuruh main sama Mamas nggak mau. Ini saya mau lagi bikin sumur. Mudah-mudahan keluar airnya buat kebutuhan sehari-hari, masak, nyuci, dan lain sebagainya. Karena musim kemarau, musim panjang, belum turun hujan, jadi airnya di sini menunggu kedatangan banjir ataupun air hujan. Ini lagi proses pencangkulan, bikin sumur, mudah-mudahan keluar airnya sumurnya ya. Tanahnya lengket kayak tanah walet, soalnya dulu waktu pas banjir ini kerendam air dari sungai, air walet, sehingga datarannya tinggi, hampir sama seperti dataran pekarangan. Karena air yang datang dari banjiran kemarin telah membawa walet atau tanah, jadi ini tinggi. Karena waktunya ini udah sore, itu juga kasihan belum mandi. Saya mandiin dulu. Tadi habis cari tikeng, pulang, bersihin tikeng, kasih makan anak. Lalu ini mau bikin sumur tapi kasihan lihatnya. Pengennya buntutin ayahnya terus. Besok aja bikin sumurnya lah. Yuk pulang yuk. Pulang. Iya pulang ayo. Ini sahabat, saya lihat buah, apa namanya itu, buah pisang
namanya jantung. Kita petik ya. Mau makan pakai apa? Pakai buah pisang itu mau apa enggak? Mau? Dede Fadil doyan apa enggak? Doyan? Coba bilang sahabat. Sahabat, Dede Fadil doyan sayuran buah jantung. Bilang, Fadil suka enggak sama buah itu? Suka? Mau dimakan? Oh, katanya. Ya udah. Saya petik ya buah jantung yang ada di sini. Lihat. Dekat sahabat. Ini emang pohonnya kecil atau cungkring dalam arti gering tahunan sehingga menghasilkan buah satu epek. Buah satu epek. Si Bocil pengen naik sini. Buah satu epek ya. Satu pohon pisang. Karena pisangnya kecil, cungkringan, gering tahunan, menghasilkan buah pisang. Tapi cuma satu epek. Itu pun satu epek berisi 4 biji. 4 biji itu pun bijinya kecil-kecil atau buahnya kecil-kecil. Si Dede Fadil mau metik itu, dia mau manjat sahabat. Dede Fadilnya mau manjat. Mau manjat, mau dipetik sama Fadil. Ya udah coba naik pohon. Naiknya gimana? Bisa naik apa enggak? Wah, naik lagi, belajar naik. Masa anak kampung nggak bisa naik? Ayo terus. Wah, terus. Lagi. Terus. Naik, coba naik. Naik kakinya. Bisa apa enggak? Itu, ya udah naik sendiri, bisa ngambil apa enggak? Ayo. Nih, ayo Banggo, sini. Ini katanya mau minta metik. Bismillahirrahmanirrahim, coba petik. Ayo, gimana cara metiknya? Bisa apa enggak? Jangan pisangnya masih mentah. Buahnya aja petik buat di sayur. Ayo. Coba metiknya gimana? Ditekuk. Iya, terus ditekuk. Ini naikin ke atas. Nah, yang ini pegang. Nah, ini naik ke atas kayak gini. Ini buang, ini naik ke atas. Ya. Ini bisa. Ya, ada pulang. Sama situ aja pulangnya yuk. Sana. Itu malah dapat buah jantung tapi kecil. Mau bikin sumur tapi nggak jadi lah. Prosesnya belum jadi buat sekarang, belum jadi bikin sekarang. Anak-anak juga belum mandi, belum masak, belum kona pokoknya lah. Ayo kita masuk ke rumah. Ini tikeng sahabat. Ini tikeng selama kurang lebihnya 4 hari. 4 hari saya dapat tikeng segini. Ini kalau dibersihin, ini kan masih kotor, ini masih banyak rumputnya, masih banyak tanahnya. Jadi ini perlu digosok dan perlu dibersihkan. Cara menggosok dan membersihkannya gimana? Kita ambil satu karung kandi. Kalau untuk menggosoknya, kita ambil satu karung kandi kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kita perkenalkan dulu. Ini perkenalkan dulu. Saya kenalkan lagi deh. Ini adalah
ubi katanya kalau buah itu di atas, kalau ubi di dalam. Saya belum memahami ataupun tidak memahami buah yang kayak apa, ubi yang kayak apa. Sengerti aku ya, kalau kayak gini buah. Katanya kalau buah ada di atas, kalau ubi ada di bawah tanah kayak gitu. Ya udah, karena ketidaktahuan saya dan ketidakpemahaman saya ngikut aja karena itu emang yang benar, saya yang salah ya. Lanjut. Ini adalah ubi tikeng. Ubi tikeng ini yang selama ini saya cari di pertengahan rawa Cilacap. Pertengahan rawa Cilacap, saya mencari ubi tikeng ini untuk dijual. Per liternya itu sekarang 6.500. Selama saya kan dulunya profesinya sebagai penjual lumut. Setiap hari saya jualan lumut bersama anak-anak, bersama keluarga. Saya jualan lumut di pinggir jalan. Bertahun-tahun saya jualan lumut hanya untuk mencari nafkah ataupun uang untuk kebutuhan kehidupan saya. Karena setiap tahun itu musim kemarau ada, musim pengeringan air itu ada, dan musim ketiga lah itu ada. Dalam bahasa Indonesianya musim kemarau itu melanda setiap tahunnya. Jadi untuk tahun sekarang, tahun ini musim kemarau itu sudah hampir memakan waktu kurang lebihnya 6 bulan. 6 bulan musim kemarau, nggak ada air, nggak ada hujan. Sehingga lumut-lumut yang biasa saya cari ataupun lumut-lumut yang biasa saya ambil untuk dijual itu tidak tumbuh karena airnya pun sudah kering, tanahnya pun sudah mengering ya. Jadi selama 6 bulan saya nggak jualan lumut. Selama 6 bulan lumut itu nggak tumbuh. Jadi saya ganti profesi mencari tikeng kayak gini, mencari ubi tikeng. Lumut itu tumbuh hanya di perairan, air yang bening ataupun air yang enggak asin. Kalau musim kemarau kan air laut itu datang atau teka pancaroba itu enggak ada lumutnya, lumut mati sama air asin. Sehingga selama 6 bulan itu saya nggak bisa jualan lumut. Dikarenakan musim kemarau, air sudah nggak ada, lumut pun nggak tumbuh. Saya mengganti profesi untuk sementara menyambung hidup, yaitu mencari tikeng atau bahasanya ubi tikeng. Ini perlihatkan sahabat. Ini adalah ubi tikeng yang biasa saya cari setiap hari di rawa Cilacap, di pertengahan rawa Cilacap. Ini ubi tikeng ini warnanya macam-macam, ada yang warna hitam, ada yang warna coklat, ungu, kuning, putih, dan lain sebagainya. Tapi rata-rata warna ubi tikeng ini yaitu warna hitam, coklat, oranye, dan putih. Banyak sekali warna-warna ya, tapi kebanyakan rata-rata itu warnanya hitam, oranye, kuning, dan putih. Ubi tikeng ini hanya tumbuh di pertengahan rawa. Entah itu musim kemarau ataupun musim ketiga, tikeng ini selalu tumbuh, nggak ada batasannya. Entah itu musim kemarau maupun musim penghujan, musim air ataupun musim ketiga, itu selalu tumbuh dan selalu berkembang biak, sehingga tidak ada batasan ataupun kepunahan buat tikeng ini untuk dicari. Dan pekerjaan profesi sebagai pencari tikeng itu nggak ada putusnya. Selagi kita masih sehat, kita masih mampu, kita bisa mencari tikeng walaupun pendapatannya jauh daripada penghasilan lumut. Kalau penghasilan lumut itu per hari saya bisa mencapai rata-rata itu 50.000 itu per hari kalau jualan lumut. Tapi kalau berbeda sama jualan tikeng, cari tikeng itu sehari biasanya dapat 20, 25, hampir 50%-nya pendapatan jualan lumut. Karena nggak bisa jualan lumut, sehingga saya profesi sebagai pencari tikeng. Nah, ini tikeng ini adalah tikeng super gede-gede sahabat. Tikeng ini
jenis pohonnya seperti pohon pohon padi. Pohon padi itu kan tinggi, warnanya hijau, sama seperti ini. Dalamnya itu nggak berisi kopong atau berisi angin. Kalau dipencet kayak gini, pempes atau pes kayak gitulah. Itu jenis pohon ubi tikeng ini sejenis seperti pohon padi. Tingginya pun sama, warnanya pun sama, cuma yang dibedakan ataupun yang membedakan itu adalah buahnya. Kalau pohon padi buahnya di atas paling ujung sendiri. Kalau pohon tikeng ini buahnya di dalam, atau bahasanya ubinya di dalam tanah. Kedalamannya kurang lebih 1 kilan tangan, ya, 1 kilan tangan. Pendapatan tikeng ini sehari paling dapat 3 liter, paling banyak 4 liter. Itu seliternya 6.500. Sekarang tadinya 5.500, naik menjadi 6.500. Kalau sehari dapat 4 liter ya alhamdulillah ya, dapat 30 ribuan tak kurang dikit. Ini ya proses penggosokan. Sebelumnya manfaat ataupun kegunaan tikeng ini, sahabat. Manfaat ataupun kegunaan tikeng ini diproduksi ataupun diolah untuk makanan cemilan, buat makan cemilan atau makanan ringan. Ini banyak sekali peminatnya, sahabat, karena ini banyak sekali mengandung khasiat-khasiat dan kegunaan ataupun vitamin-vitamin daripada ubi tikeng ini. Karena ubi tikeng ini adalah ubi tikeng natural alami yang tanpa ditaburin obat, tanpa disemprot, dan tanpa bahan-bahan kimia. Karena kenapa? Ubi tikeng ini tumbuh di rawa tanpa kena obat ataupun tanpa di obat ataupun tanpa kena obat-obat kimia lah. Karena ini tumbuh di tengah-tengah rawa yang jauh dari persawahan, jauh dari pedesaan. Kita bilang di hutan. Ini di hutan. Jadi ini tumbuhan liar, tumbuhan tidak ditanami, tumbuh sendiri. Jadi ini sangat sekali natural atau alami. Khasiat dan kegunaan tikeng ini sangat sekali banyak manfaatnya. Ini mengandung vitamin-vitamin, mengandung zat-zat yang bagus untuk organ tubuh kita, mengandung banyak sekali lah manfaat-manfaat tikeng ini. Jadi tikeng ini selain diproduksi untuk membuat makanan cemilan atau makanan emping cemilan, ini juga banyak manfaat dan banyak kegunaannya ya. Kita di sini hanya untuk mencari tikeng mentahnya aja ataupun mencari bahan mentahnya aja. Pengolahan ada di pabrik, ada di pusat pabrik itu. Pengolahan di pusat pabrik, dari situ diolah dengan berkualitas higienis, dengan bersih, terjamin kebersihannya, terjamin kesehatannya, dan terjamin kualitas produk dari pertikengan ini. Karena dari perusahaan ataupun pabrik pengolahan tikeng ini sudah diteliti kesehatannya ataupun sudah terdaftar Badan Usaha Makanan di kantor pusat pengawasan makanan. Terus kalau yang pengen ngorder ataupun pengen beli makanan emping cemilan ini yang banyak manfaatnya, silahkan jenengan DM aja ke grup saya ataupun ke akun saya, DM ataupun kasih nomor WA. Di situ ada nomor WA saya. Silahkan yang ingin menyicipi ataupun menikmati emping buah tikeng ini, saya akan memberikan untuk Anda, serta saya akan menunjukkan video-video cara pabrik ataupun pengolahan tikeng itu, gimana caranya pengolahan tikeng itu, dan bagaimana cara pengolahan tikeng itu, memproduksi emping itu saya akan tampilkan. Kalau bagi panjenengan semua, bagi Anda semua yang ingin minat membeli
emping tikeng ini makanan cemilan sekalipun sebagai herbal ramuan untuk kesehatan badan kita, silakan DM aja ataupun WA saja ke saya ya. Ini sebelum dijual kan ini proses penggosokan ataupun proses pencabutan pembersihan. Sebelum digosok ini kasih contoh ya. Sebelum digosok ini dicabutin dulu akarnya kayak gini. Setelah dicabutin akarnya kayak gini, semuanya sudah tercabut akarnya. Ini kan rada keras akarnya ya. Rada keras akarnya. Kita gosok kayak gini. Setelah dicabutin semua kita gosok sampai bersih. Sampai bersih. Cara menggosoknya pun pakai alas karung. Gosok sampai bersih. Setelah gosok sampai bersih, lalu dicuci pakai air bersih. Ini buat contoh aja ya. Dicuci pakai air bersih. Saya kembalikan lagi. Dicuci pakai air bersih. Setelah itu baru laku dijual. Kalau ini emang sudah bersih, siap dijual. Dari pabrik pun di sana pengolahannya terlalu menjaga kualitas dan kuantitas produk pengolahan tikeng. Jadi benar-benar dijaga kebersihannya, benar-benar dijaga kesehatannya, dan benar-benar dijaga produk-produk dari penemuan makanan hutan atau makanan alasan. Ini termasuk makanan alasan ya. Alhamdulillah. Jangan lupa kalau mau mengikuti tutorial cara pengolahan tikeng itu, ikuti saja di channel YouTube saya. Channel YouTube saya JPK Sudirman. Di situ insya Allah ada video-video yang tentang cara pengolahan ataupun cara memproduksi tikeng menjadi makanan ringan atau makanan cemilan, yaitu emping tikeng. Untuk sementara saya akhiri dulu. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum. Sampai ketemu di episode selanjutnya tentang pertikengan. Terima kasih.